Saya percaya setiap kita merindukan janji firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ini digenapi. Bahwa kehidupan kita produktif sekalipun di masa yang sulit. Bahkan apa yang kita kerjakan berhasil. Sehingga hidup kita berbahagia, kata firman Tuhan. Tetapi seringkali yang menjadi masalah kita adalah bagaimana konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Itulah salah satu tujuan dari channel ini, saudara, untuk mengingatkan setiap saudara untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya, saudara? Silahkan lihat layar saudara, dan kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Setiap jam 5 pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Allah kita adalah Allah yang baik, saudara, yang mendengarkan seruan anak-anaknya. Apa yang saudara doakan kepada Tuhan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa saat ini Allah peduli dan sedang mendengarkan doa saudara, sekalipun dia belum menjawab doa saudara sampai saat ini. Kenapa orang-orang tidak mendapatkan jawaban doanya, saudara? Bukan karena Allah tidak menjawab, tapi mereka tidak menjalani prosesnya dengan benar. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita bahas bersama adalah topik tentang sikap hidup kita saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Saudara punya doa-doa yang sudah lama saudara doakan namun belum dijawab sampai saat ini. Bagaimana seharusnya sikap hidup saudara? Kita akan belajar bersama, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang begitu indah dan tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, topik yang akan kita bicarakan dalam video yang pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang bagaimana kita menjalani proses sebelum kita menerima jawaban-jawaban doa kita. Saudara, mungkin dalam kehidupan saudara ada doa-doa yang sudah lama saudara doakan. Namun sampai detik ini saudara belum mendapatkan jawaban doa saudara. Apa yang harus saudara kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Nah, di dalam Alkitab juga saudara kita menemukan begitu banyak contoh-contoh orang yang sudah lama bergumul, sudah lama berdoa, sudah lama bergumul untuk mendapatkan jawaban doa mereka. Namun lama setelah itu baru mereka mendapatkan jawaban dari doa-doa mereka. Salah satunya yang kita akan lihat bersama, kita akan belajar bersama, yaitu kisah tentang Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Di mana teks firman Tuhan yang akan kita belajar adalah Lukas pasal yang pertama mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Kita akan belajar dari sana. Teks ini akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini baik di video ini dan 2 video selanjutnya, saudara. Di mana dalam kisah ini ada suami istri yang namanya Zakaria dan Elisabet. Mereka menikah, mereka dari keturunan imam, saudara. Namun firman Allah mencatat bahwa mereka tidak mendapatkan keturunan saat mereka menikah sampai lanjut usia mereka. Mereka tidak mendapatkan keturunan. Kalau kita lihat, saya akan baca bagi saudara ayat 5 sampai 6 terlebih dahulu. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Dan ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi mereka ini adalah suami istri yang punya satu masalah, di mana mereka tidak mendapatkan keturunan karena Elisabet mandul sampai lanjut umurnya, kata firman Tuhan dicatat tadi saudara. Tetapi kalau kita lihat ceritanya, kalau kita ikuti catatan dari firman Tuhan ini adalah bahwa pada akhirnya doa mereka dijawab. Mereka berdoa untuk itu, saudara. Itu kita lihat di ayat 13, di mana di sana dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hei Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi mereka doakan, tetapi doa mereka lama tidak dijawab. Tapi sampai akhirnya tibalah waktu Tuhan. Dan apa yang sudah mereka doakan dijawab oleh Tuhan. Tetapi ada proses yang begitu panjang, saudara, sampai mereka mendapatkan jawaban doa mereka. Tapi tahukah saudara bahwa jawaban doa yang begitu panjang prosesnya mereka doakan itu adalah jawaban doa yang luar biasa, di mana mereka merindukan seorang anak. Dan ternyata jawaban Tuhan atas doa mereka, kerinduan mereka untuk mendapatkan seorang anak, Tuhan memberikan, mengaruniakan Yohanes Pembaptis di tengah-tengah keluarga mereka. Di mana Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat berpengaruh, sampai Yesus pernah berkata bahwa tidak ada yang seperti Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang besar, tidak pernah dilahirkan seperti dia. Dialah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di perjanjian lama, di mana ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sungguh terhormat apa yang dikerjakan oleh Yohanes. Itulah anak yang dikaruniakan kepada Zakaria dan Elisabet yang begitu lama berdoa. Bahkan anak yang mereka doakan begitu lama, anak itu jugalah yang membaptis Tuhan Yesus. Betapa mulia, betapa besar pekerjaan yang dikerjakan oleh anak itu. Dan anak itulah yang menjadi jawaban doa dari Tuhan bagi Zakaria dan Elisabet. Artinya saudara, bahwa doa yang sudah begitu lama mereka doakan, akhirnya mereka mendapatkan jawaban doa. Dan jawaban doa itu lebih dari apa yang mereka
doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Bahkan mereka, firman Allah mencatat bahwa mereka terheran sebenarnya. Yang saya ingin kita belajar bagaimana mereka menjalani prosesnya sampai akhirnya mereka mendapatkan jawaban doa lebih dari apa yang mereka pikirkan. Mendapatkan jawaban doa yang begitu besar, seorang anak yang dipakai Tuhan mempersiapkan jalan bagi rencana Tuhan, bagi datangnya Sang Juru Selamat. Seorang anak yang akhirnya membaptis Yesus Kristus. Sungguh mulia tugas yang diemban oleh anak itu. Itulah jawaban doa yang diberikan kepada Zakaria dan Elisabet. Sekarang yang saya rindu kita belajar, saudara, bagaimana dia menjalani, bagaimana mereka menjalani proses itu. Demikian juga dalam hidup kita hari ini. Mungkin ada doa-doa yang sudah lama kita doakan. Percayalah bahwa Allah masih mendengar. Allah masih peduli. Allah tidak berdiam diri. Allah bukan tuli. Dia sedang mendengarkan doa saudara. Tapi ada proses yang mungkin harus saudara jalani sampai tiba waktunya. Dan kalau Allah menjawab, dengar saudara, Allah menjawab kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Bahkan firman Tuhan berkata lebih dari apa yang kita doakan. Nah, itu sebabnya saat ini mari kita belajar bagaimana kita menjalani proses yang Tuhan izinkan kita jalani. Mungkin waktu itu begitu panjang sampai tiba waktu Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi yang pasti waktu itu pasti tiba saatnya. Waktu itu pasti kita akan sampai di sana. Hanya bagaimana kita menjalani prosesnya sampai kita tiba di waktu itu. Itu yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet. Kita lihat bersama saudara. Kembali dikatakan bahwa ada dua orang dari keturunan imam. Kalau ada doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin kadang-kadang ada tuduhan di hati saudara bahwa saudara tidak layak, begini dan sebagainya. Tahukah saudara bahwa Zakaria dan Elisabet, mereka dari keturunan imam. Tapi mereka juga menjalani prosesnya sampai mereka menerima jawaban dari doa mereka. Kalau mereka pun ada proses yang harus mereka jalani, maka kita pun hari ini kalau saudara belum mendapatkan jawaban doa, mungkin bukan karena alasan ini dan itu dan sebagainya, tapi ada proses yang Tuhan mau saudara jalani dan harus dijalani dengan benar. Apa proses itu? Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, begitu lama, begitu panjang proses yang mereka jalani. Tetapi firman Allah mencatat sampai mereka mendapatkan jawaban doa itu. Mereka adalah orang yang benar dan tetap mempertahankan hidup benar. Itu yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet sampai akhirnya tiba waktunya mereka menerima jawaban doa dari Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau saat ini saudara punya pergumulan doa dan mungkin sudah begitu lama saudara belum mendapatkan jawaban dari pergumulan doa saudara. Dalam prosesnya untuk sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, firman Allah mengajarkan kita dari kehidupan Zakaria dan Elisabet bahwa mereka tetap hidup benar. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Hari ini, ketika saudara belum mendapatkan jawaban dari doa saudara, bagaimana saudara menjalani prosesnya? Mungkin bahkan sudah sekian lama saudara. Zakaria dan Elisabet sampai dari mereka menikah, sampai mereka lanjut usianya, lanjut umurnya. Tidak dijelaskan berapa umur mereka, saudara. Tetapi begitu panjang sampai dikatakan lanjut usianya. Berpuluh-puluh tahun doa mereka tidak dijawab. Tapi dalam mereka menjalani prosesnya, sampai mereka tiba kepada jawaban doa itu, mereka tetap hidup benar. Mereka tetap lakukan firman Allah. Mereka tetap jalani hari demi hari. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, puluhan tahun demi puluhan tahun. Mereka jalani itu dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan.
Ada jawaban doa, ada pergumulan doa yang sampai hari ini saudara belum mendapatkan jawabannya saudara. Jalani prosesnya dengan tetap hidup benar. Ada godaan kadang-kadang saudara, saat kita tidak mendapatkan jawaban doa, itu melahirkan satu sikap pemberontakan dari kehidupan kita. Itu melahirkan satu sikap pesimis dan meragukan kepedulian Tuhan terhadap kita. Dan itu kalau itu terjadi dan bertumbuh di hati kita, itu akhirnya melahirkan tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan. Jangan izinkan itu terjadi saudara. Sekalipun saudara berdoa dan doa saudara begitu lama tidak dijawab oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Zakaria dan Elisabet. Mereka tetap hidup benar. Mungkin kepada saudara suami istri, ada doa-doa saudara, mungkin masalah ekonomi kah, masalah keluarga, bahkan mungkin masalah keturunan dan sebagainya. Belajarlah dari kehidupan Zakaria dan Elisabet. Di dalam bahasa aslinya saudara, di sini dikatakan bahwa mereka hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kata hidup menurut perintah Tuhan itu dibuat itu kata kerja dalam bentuk medial. Di mana kalau di dalam bahasa aslinya, kata kerja dalam bentuk medial itu kalau dalam bentuk jamak pelakunya, maka mereka bersifat saling. Artinya apa saudara? Dalam proses mereka menjalani proses untuk sampai kepada jawaban doa. Dan proses itu begitu panjang. Kenapa mereka tahan? Kenapa mereka bertahan? Karena mereka saling mengingatkan untuk tetap bertahan hidup benar. Dan menuruti firman Tuhan. Hari demi hari. Kalau hari ini ada suami istri, saudara belum mendapatkan jawaban doa. Bapak ibu belum mendapatkan jawaban doa sudah sekian lama. Dengarkan, lihat apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet. Mereka saling menguatkan, mereka saling mendorong, mereka saling mengingatkan untuk mereka sama-sama tetap hidup benar. Untuk mereka sama-sama tetap melangkah seturut firman Tuhan. Mungkin ada kalanya yang suami lemah menghadapi situasi, tapi istri menguatkan sang suami untuk sama-sama tetap bergandengan tangan melangkah seturut firman Tuhan. Ada kalanya istri lemah menghadapi situasi yang begitu panjang belum mendapatkan jawaban doa. Sang suami menguatkan istri untuk tetap melangkah bersama-sama, untuk tiba di waktu Tuhan akan menjawab doa mereka. Itu yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet. Mereka saling menguatkan untuk mereka sama-sama tetap hidup benar. Mereka saling menguatkan untuk mereka tetap sama-sama melangkah seturut firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Tuhan mengutus malaikatnya untuk bertemu dengan Zakaria dan berkata, doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Istrimu Elisabet akan mengandung seorang anak. Dan anak yang diberikan sebagai jawaban doa itu adalah anak yang dipakai Tuhan untuk satu rencana besar. Artinya jawaban doa yang diberikan kepada Zakaria dan Elisabet adalah jawaban doa yang lebih dari apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa anak inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan sendiri turun ke bumi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa anak inilah yang akan Tuhan pakai membaptis raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Tapi itulah yang diberikan Tuhan kepada mereka ketika mereka tetap saling menguatkan untuk hidup benar. Ketika mereka tetap saling menguatkan untuk melangkah menuruti firman Tuhan, tidak bercacat, kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau hari ini saudara punya doa-doa, punya pergumulan yang sampai detik ini belum dijawab oleh Tuhan, jangan lemah. Ada waktu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita untuk menerima jawaban doa kita. Tetapi hari ini mungkin kita sedang menjalani prosesnya, jangan lemah. Tetap hidup benar, apapun godaannya untuk menggoda saudara, melahirkan satu sikap pesimis, satu sikap tidak percaya dan meragukan Tuhan. Singkirkan itu dari kehidupan saudara.
Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang peduli, yang sampai detik ini masih mendengar dan menjawab doa kita. Itu sebabnya jalani prosesnya, tetap jalani hari demi hari dengan hidup benar. Tetap jalani hari demi hari dengan hidup seturut firman Tuhan. Melangkahlah dengan hidup benar dan hidup seturut firman Tuhan. Dan percaya akan ada waktunya, saudara. Saudara akan tiba di waktu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita untuk menerima jawaban doa kita. Air mata yang mengalir tidak akan sia-sia. Seruan-seruan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Kesabaran saudara untuk mendapatkan jawaban doa saudara tidak akan sia-sia. Kalau saudara jalani prosesnya dengan benar. Jalani terus prosesnya, saudara. Tetap hidup benar. Jangan ke kanan ke kiri. Tetap hidup benar. Lakukan perintah firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan hari demi hari. Maka semua yang telah kita korbankan, air mata, waktu, kesabaran, dan sebagainya, akan berbuahkan jawaban doa yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan kiranya menjawab doa saudara. Tuhan kiranya yang menguatkan saudara untuk menjalani prosesnya, untuk tetap hidup benar. Tuhan memberkati, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, untuk tetap hidup benar, sekalipun sampai detik ini saudara belum mendapatkan jawaban doa. Sampai waktunya nanti akan tiba, saudara akan meraih jawaban doa saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami. Untuk kami tetap kuat. Saat kami berdoa dan berdoa, namun doa kami belum dijawab. Saat kami bergumul dan bergumul, namun doa kami belum dijawab. Kami sudah belajar dari Zakaria dan Elizabeth, bagaimana mereka menjalani proses yang begitu panjang. Mereka tetap berusaha untuk hidup benar. Mereka saling menguatkan untuk hidup benar. Sampai akhirnya mereka menerima jawaban doa mereka yang lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kami rindu menerima jawaban doa yang lebih dari apa yang kami pikirkan. Dan kami akan jalani prosesnya dengan benar. Kami akan tetap hidup benar, hidup seturut firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.